Malam menyimpan lebih dari sekedar gelap. Kadang, ia menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya kita lihat atau kita dengar. Selamat datang di Detris 73 bersama saya Dila Fitria. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah dari Fajar. Mari kita dengarkan dan biarkan suara malam mengambil alih sunyi kalian. Namaku Fajar. Aku tinggal di sebuah perkampungan di pinggiran kota Bandung. Waktu itu, aku berusia 16 tahun. Kejadiannya terjadi sekitar 17 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2008. Aku dan 3 orang temanku dikenal sebagai anak nakal di kampungku. Kenakalan remaja biasa, seperti merokok, dan yang lebih parah, meminum minuman terlarang. Malam itu malam minggu. Kami berkumpul di sebuah tempat dekat SMA. Sekolah yang cukup dikenal karena keangkerannya. Letak sekolah itu tak jauh dari pemakaman. Sebelah kanannya pemakaman umum, sebelah kirinya pemakaman keluarga. Dan di belakang sekolah ada kebun milik penjaga sekolah. Tidak jauh dari sana ada air terjun yang sudah lama ditutup untuk umum. Konon, banyak kejadian aneh di sana. Siswa yang tiba-tiba kesurupan, penampakan wanita di salah satu kelas, dan yang paling mengerikan, kisah tentang seorang siswa yang melihat kepala tanpa tubuh menggelinding di lorong seperti bola. Seketika ia berteriak histeris, lalu pingsan. Beberapa bulan setelahnya, kaca-kaca kelas pecah begitu saja tanpa sebab. Tapi aku tak terlalu percaya. Kupikir itu cuma cerita sekolah biasa. Malam itu, seperti biasa, kami nongkrong sambil merokok. Salah satu temanku Rian mengajak kami membeli minuman keras. Tapi karena kondisiku kurang sehat, aku menolak. Cukup dengan beberapa batang rokok saja malam itu. Larut malam, suasana makin hening. Temanku yang lain bernama Andi mengusulkan ide untuk
untuk mencari singkong di kebun belakang sekolah. Kebetulan, kebun itu tak jauh dari tempat kami duduk. Akses ke sekolah cukuplah mudah. Kami hanya perlu memanjat benteng yang memisahkan kampung dan area sekolah. Tanpa pikir panjang, kami berempat sepakat masuk ke sekolah. Waktu itu sudah lewat tengah malam. Kampung mulai sunyi. Kami memanjat benteng secara bergiliran dan akhirnya berhasil masuk ke halaman belakang sekolah. Dengan hati-hati, kami mencabut beberapa batang singkong. Kami melakukannya secara perlahan agar tak terdengar penjaga sekolah. Setelah dirasa cukup, aku ingin kembali ke tempat nongkrong. Tapi Rian malah mengajak kami mengelilingi area sekolah. Aku tak bisa menolak. Ketiganya dalam keadaan setengah mabuk. Dan aku tahu, menolak hanya akan memperburuk keadaan. Dengan cemas, aku mengikuti mereka menyusuri lorong kelas. Satu persatu, mereka mencoba membuka pintu kelas, tapi semuanya terkunci. Entah apa yang sebenarnya mereka cari. Saat aku mengalihkan pandangan ke ujung lorong, aku melihat sosok putih berdiri diam, terbungkus kain kafan. Sosok itu adalah Pocong. Jantungku serasa berhenti. Tanpa pikir panjang, aku lari menuju lapangan. Tapi sialnya, pocong itu kini berdiri di dekat benteng tempat kami masuk tadi. Aku panik, tak tahu harus kemana. Kakiku gemetar, nafasku sesak. Aku mencoba tetap tenang, berharap semua itu hanyalah ilusi. Tapi saat aku kembali menoleh ke lapangan, pocong itu sudah ada di sana. Berdiri diam di bawah ring basket. Mataku tak bisa berpaling. Kakiku mulai terasa berat. Aku memaksa diri berjalan menyusuri lorong kelas. Dan saat itulah terdengar suara kursi dan meja digeser dari dalam kelas.
Padahal aku tahu ruangannya terkunci dari luar. Aku ingin lari, tapi langkahku terhenti saat ku dengar suara nafas tepat di belakang telingaku. Hembusannya dingin, suaranya berat, meninggalkan rasa dingin yang menjalar ke sekujur tubuhku. Aku tahu itu bukan manusia. Pocong itu terus mengikutiku sejak tadi. Suara itu parau dan mengerikan. Aku gemetar, tak sanggup lagi bertahan. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Teriakanku membangunkan penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu menatapku tajam, penuh dengan rasa curiga. Ia bertanya, apa tujuanku masuk ke sekolah dan bersama siapa aku datang. Dengan suara gemetar, aku hanya bisa menjawab bahwa aku masuk sendirian, cuma iseng, tanpa tujuan apapun. Alasanku jelas tak masuk akal, tapi entah kenapa penjaga sekolah itu membiarkanku pergi, asalkan tak mengulanginya lagi. Sesampainya di rumah, aku tak bisa tidur. Bayangan pocong itu terus menghantui pikiranku. Aku hanya duduk diam, nunggu pagi datang. Malam berikutnya, aku bertemu lagi dengan teman-temanku. Raut wajah mereka terlihat kesal. Galang langsung bertanya, kenapa aku pulang duluan dan meninggalkan mereka sendirian di sekolah malam itu. Aku terdiam, kupikir mereka sadar aku lari karena ketakutan, tapi ternyata mereka sama sekali tidak tahu. Aku menjelaskan bahwa aku tidak meninggalkan mereka. Lalu kuceritakan kejadian mengerikan yang kualami di sekolah malam itu, tentang pertemuanku dengan sosok pocong yang membuatku benar-benar takut. Dan saat itulah mereka mulai bercerita. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Di depan kamar mandi sekolah, mereka melihat sosok tubuh tanpa kepala berdiri diam. Karena panik dan ketakutan, mereka langsung lari karena mengira aku sudah lebih dulu pulang.
Malam itu membuat kami percaya bahwa sekolah itu ternyata memang benar-benar angker. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sosok pocong dengan mata kepala sendiri. Beberapa hari setelahnya, aku bertanya ke beberapa teman yang bersekolah di sana. Dan benar saja, mereka membenarkan sosok pocong itu memang sering muncul, terutama di belakang sekolah. Di dekat pohon pisang, tempat yang sama dengan yang aku lihat malam itu. Sejak malam itu, aku tak pernah berani lagi mendekat ke sekolah itu, apalagi saat malam mulai turun. Malam menyimpan banyak cerita, dan tidak semuanya ingin didengar. Tapi ketika kita sudah mendengarnya, suaranya akan terus tinggal di dalam kepala. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tuliskan komentarmu di bawah. Terima kasih sudah menyimak Deadme Studio 3. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.